Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Halimah, Prodi PGSD 4A, Universitas Muhammadiyah Pringseu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD Universitas Muhammadiyah Pringseu, Prodi PGSD 4A. Kali ini, saya membuat media pembelajaran tematik kelas 4, tema 2. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pada pembelajaran pertama. Pada tema ini mencakup tiga mata pelajaran. Yang pertama IPA, IPS, dan bahasa. Ketiga mata pelajaran tersebut saling berhubungan. Seperti yang dapat dilihat, saya telah membuat media pembelajaran yang telah ada di depan saya. Media pembelajaran ini adalah media pembelajaran sumber energi alternatif dan manfaat. Pada pemanfaatan sumber energi alternatif yang saya miliki, di dalam media ini mencakup materi-materi yang akan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Jadi, media ini adalah media sebagai pemberian materi. Media ini, karena di dalam media ini mencakup materi-materi tentang sumber energi alternatif dan macam-macamnya, manfaat, serta bagaimana sih cara menghemat sumber energi alternatif tersebut. Baik, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana cara penggunaan media pembelajaran, di sini saya akan memberikan manfaat dari media pembelajaran yang telah saya buat adalah yang pertama, manfaat bagi peserta. Manfaat bagi peserta didik adalah agar peserta didik dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Kemudian, manfaat yang kedua adalah manfaat bagi guru. Bagi guru pada media pembelajaran ini agar seorang pendidik itu dalam menyampaikan materi itu tersampaikan dengan baik dan tersampaikan dengan sempurna kepada peserta didik. Kemudian tujuan dari media pembelajaran yang saya buat adalah yang pertama adalah sebagai alat peraga untuk tercapainya pembelajaran. Kemudian media pembelajaran ini juga sebagai alat perangsang, stimulus untuk peserta didik agar menumbuhkan rasa motivasi belajar dan rasa ingin tahu dalam pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi peserta didik agar lebih semangat dalam pembelajaran, karena gunanya media pembelajaran ini adalah dari kekreatifan media pembelajaran dan kemenarikan media pembelajaran, serta media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan materi. Baik, pada penggunaan media pembelajaran ini kita dapat menggunakannya di kelas. Pada kelas kita bentuk siswa menjadi 4 kelompok. Jadi kita bentuk siswa dalam 4 kelompok. Setelah kita bentuk 4 kelompok dengan cara yang pertama dapat kita dengan cara berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 keseluruhan. Nah, jadi yang mengucapkan angka 1 itu menjadi kelompok 1, yang mengucapkan angka 2 menjadi kelompok 2, yang mengucapkan angka 3 menjadi kelompok 3, dan yang mengucapkan angka 4 menjadi kelompok 4. Nah, setelah terbentuk 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4, kemudian sebagai seorang pendidik, itu yang pertama adalah menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah kita miliki. Jadi, media pembelajaran ini kan berbentuk materi. Jadi, pendidik itu harus memberikan materi dalam media pembelajaran ini. Contoh dari yang pertama adalah IPA. Pada materi IPA, itu peserta didik
pendidik pada materi IPA itu menjelaskan tentang apa sih itu kincir angin. Ini di sini ada kincir angin. Kemudian apa sih itu kincir air? Kemudian apa sih fungsinya matahari? Apa sih fungsinya air? Ini di sini ada air. Kemudian apa sih fungsinya angin yang ada di sini yang untuk menggerakkan kincir angin? Itu pada materi IPA. Kemudian pada kesempatan kali ini yang kita ambil adalah pada materi IPS, yaitu pada materi IPS adalah mengidentifikasi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat yang di desa maupun yang di kota. Jadi dari 4 kelompok tadi, setelah dijelaskan materi pembelajaran ini, dari 4 kelompok tadi diberikan tugas untuk mengidentifikasi apa saja sih dari sumber daya alam, bagaimana sih pemanfaatannya. Contoh, matahari. Manfaat dari matahari. Matahari itu adalah sumber energi panas. Matahari itu dapat digunakan untuk menjemur pakaian, untuk tenaga surya juga dapat. Jadi siswa masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi apa saja sih yang ada pada apa saja sih gunanya sumber energi alternatif. Contohnya pada media ini kan ada kolam. Kolam itu terdapat dari apa? Air. Air berarti kan sumber daya alternatif air. Kemudian ada padi. Padi itu menggunakan apa saja sih? Menggunakan air, terus kemudian menggunakan cahaya matahari. Lalu setelah itu kincir air juga digunakan sebagai kincir air. Dari kincir air tersebut akan terbentuk sebuah turbin, akan dibuatnya sebuah turbin, kemudian dijadikan sebuah PLTA, lalu bisa memberikan cahaya penerangan ketika malam hari kepada para penduduk. Jadi seperti itu. Jadi setiap kelompok itu harus dapat mengidentifikasi apa saja sih dari sumber daya alternatif yang sudah ada pada media pembelajaran ini. Mungkin cukup itu saja media pembelajaran pada yang saya miliki. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.